Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia kenikmatan yang luar biasa hari ini. Teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini luar biasa cobaannya, berbeda dengan bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Namun hal itu dan insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita, walaupun sedikit pun tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita hari ini memasuki ujung Ramadan ya, dan tentunya kita bersedih karena berpisah dengan bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini luar biasa sekali Allah lipat gandakan pahala kita ya. Dan Allah beri keistimewaan bonus kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Yang kami hormati teman-teman semuanya dan para pendengar semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki materi belajar bersama tentang teknik cara membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Namun sebelum itu, apa sih kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sendiri? Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Ada beberapa kewajiban kita seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, ini saya secara ringkas. Yang pertama adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membacanya, mendawamkan untuk selalu membaca Al-Quran, tartil. Karena kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Lalu tartil itu bagaimana? Nanti kita akan bahas pada hari ini, yaitu teknik cara membaca Al-Qur'an. Nah, gitu. Yang selanjutnya itu yaitu kita mengkaji isinya. Yang kedua yaitu mengkaji isi Al-Qur'an. Kita pahami arti Al-Qur'an, minimal pahami arti Al-Qur'an, walaupun diselingi sedikit tentang kajian tafsir, baik itu tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir yang masyhur di antara kita, itu sebagai penambah wawasan bagi kita semua. Adapun yang ketiga yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Jadi para sahabat dahulu, bagaimana sifat mereka terhadap Al-Quran? Mereka tidak akan melanjutkan hafal Al-Quran sebelum mengamalkan isi Al-Quran. Masya Allah, ini yang luar biasa sekali, mengamalkan isi Al-Quran atau mentadabburi lah maksudnya. Yang keempat yaitu, dan ini harus kita pegang selalu, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Mendakwah, kita menyebarkan Al-Quran itu sendiri, mengajarkan Al-Quran itu kepada sesama kita, mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang buta huruf gitu. Dan ini adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran, mendakwahkan semua Al-Quran. Yang dahulunya mohon maaf syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tugas kita adalah mendakwahkan Al-Quran kepada orang-orang yang mensekutukan Allah. Yang dahulunya masih bertakhayul atau masih percaya dengan ini dengan itu, namun dengan Al-Quran kita mendakwahkannya. Dan yang terakhir adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah yang terakhir ini, yaitu menghafalkannya. Jadi menghafalkan Al-Quran itu, banyak ulama yang bersepakat menghafal Al-Quran itu urutan terakhir. Jadi bahasa itu yang pertama adalah yang harus kita pahami itu membaca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil, artinya kita membaca Al-Quran bagaimana sebaik-baiknya dengan cara kita memberikan hak terhadap huruf-huruf Al-Quran tersebut. Misal contoh, ketika kita membacakan A, maka bagaimana kita memberikan hak huruf A itu tersendiri, bukan membaca dengan A
akan tapi kita membaca dengan a gitu. Dan huruf-huruf lainnya ya. Nah, yang perlu kita pahami sebelum kita menghafal Quran yaitu membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Hal ini adalah yang pondasi. Banyak sekolah-sekolah sekarang yang sudah menghafal Quran, kan tapi tidak jarang juga yang kita temukan juga anak-anak yang hafal Quran yang mereka sudah memiliki hafalan 2 juz ataupun 1 juz, namun bacaannya masih jauh dari kaidah tajwid, panjang pendeknya masih berantakan, dan ini adalah harus kita perbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaiki bacaan Al-Quran? Nah, pertama, teman-teman semuanya mendawamkan membaca Al-Quran, karena sebaik-baik tahsin itu adalah membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Jadi semakin kita terlatih untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah tahsin kita semakin hari semakin membaik. Itu adalah sebaik-baik tahsin menurut guru kami. Kalau bagi teman-teman yang sudah menghafal, bagi teman-teman tahsinnya sudah bagus, maka boleh dilanjutkan dengan menghafal Quran. Boleh menghafal Quran. Bagaimana tekniknya? Pertama, teman-teman niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan kita, yaitu niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pujian dari Allah, tidak mengharap pujian orang manusia maksudnya, ataupun pujian orang lain. Nauzubillah min dzalik. Kita harap ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendakwahkan Al-Qur'an kepada orang-orang samping kita atau masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, teman-teman memiliki mushaf. Hendaklah teman-teman ketika sudah azam yang tekad, mushafnya cuma satu, jangan berganti-ganti. Banyak orang yang berganti-ganti mushaf untuk menghafal, dan ini akan mempengaruhi. Kadang kita kan masanya menghafal lihat HP gitu kan, nah itu mempengaruhi. Walaupun bahasanya itu tidak masalah gitu, akan tapi dalam proses scanning dari otak kita akan mempengaruhi. Jadi gini, ketika orang yang sudah menghafal Quran, ketika dia melafazkan Al-Quran, maka pada saat itu dia terbayang posisi hurufnya, nah gitu, posisi tata letaknya itu sudah terbayang. Karena apa? Proses rekamannya cuma satu. Bahkan warna huruf yang di dalam Al-Quran yang sering ia baca, karena dia satu mushaf, itu dia lebih memahami. Oh, ini hurufnya warna ini. Misalnya kalau kita seandainya ada Quran Beirut itu Quran cetakan Mesir, di mana lafzul jalanya yaitu lafaz Allah itu diwarna merah kan, di blok warna merah, dan itu dia pasti tahu gitu posisinya. Ataupun pada saat itu bingkai Al-Quran tersebut misalnya warna hijau, dan itu akan memperkuat hafalan juga. Oh, ini posisinya gitu. Jadi usahakan teman-teman sebelum kita menghafal Al-Quran, hendaklah kita jangan pernah gonta-ganti mushaf. Lalu bagaimana ketika mushaf kita hilang? Nah, solusinya adalah bagaimana teman-teman mencari mushaf tersebut, mencari mushaf yang sama gitu. Yang selanjutnya, sebelum kita menghafal, hendaklah kita membacanya dulu, membacanya berulang-ulang. Artinya membaca bagaimana seluruh jiwa raga kita, panca indera kita, baik itu mata, lisan kita, pendengaran kita, fokus kepada Al-Quran. Karena kenapa? Setiap kita fokus pada Al-Quran, baik itu mata, pendengaran kita, lisan kita, akan mempengaruhi dalam proses menghafal Quran. Usahakan teman-teman misalnya kita menghafal Al-Quran, bagaimana bacaan tersebut zero kesalahan. Artinya pada saat kita semua menghafal Quran, proses membaca, nah bagaimana membaca itu zero dari kesalahan, baik itu ya minimal 5 kali atau 7 kali. Dengan cara melihat, jangan membahas itu kita menutup mata, jangan, tapi bagaimana kita menggerakkan seluruh panca indera kita. Yang selanjutnya baru kita mulai proses menghafal. Teman-teman, untuk proses menghafal Quran,
bisa boleh satu ayat. Misal kan gini, kita main hafalnya setengah halaman nih, setengah halaman tuh lumayan banyak kan. Nah, jadi kita fokus ke satu ayat saja. Satu ayat. Sudah setengah halaman teman-teman baca tadi, kita fokus ke satu ayat tersebut misal. Satu ayat itu dibaca. Nah, bagaimana bacaannya baik dan benar tadi, memberikan hak pada huruf tadi. Nah, setelah kita membaca ayat tersebut, baru kita pasti insya Allah ketika kita membaca dengan baik dan benar akan teringat atau tercantul dalam pikiran kita huruf per huruf yang kita hafal, yang kita baca tadi. Barulah satu ayat sudah kita hafali, dua ayat kita sudah hafali, tiga ayat sudah kita hafali, dan selanjutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah menghafal ayat tersebut atau surat tersebut? Yang selanjutnya itu adalah setorkan. Jadi ada rasa kepuasan sendiri ketika kita sudah menghafal Quran kemudian disetorkan, dan itu berbekas banget daripada kita menghafal Quran tidak disetorkan. Itu akan efek menguatkan hafalan pada saat disetorkan itu lebih kuat. Nah, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ujian dan hambatan itu selalu ada, baik itu dari diri kita, ada rasa bahasa atau putus asa. Nah, disinilah jangan kita putus asa. Selalu berdoa, berazamkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensabitkan hati kita, untuk meneguhkan hati kita dalam menghafal Quran. Nah, itu untuk teknik menghafal Quran. Lalu bagaimana saya yang belum memiliki bacaan tahsin yang bagus? Ada beberapa teman-teman yang harus kita metode sekarang yang bisa membantu teman-teman. Salah satunya yaitu metode Al-Husna, metode Utsmani bisa. Nah, metode Al-Husna ini sepengalaman yang kita ajarkan kepada anak-anak, dan itu agak lebih cepat nangkapnya anak-anak, baik itu dalam proses pengetahuan mereka, ini panjang ini pendek, alhamdulillah itu agak lebih cepat Al-Husna. Dan sekolah Izzuddin, bukan sponsor, sekolah Izzuddin juga dulunya banyak metode, dari beberapa metode akhirnya condong untuk memilih metode Al-Husna sebagai tahsin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan Allahu Akbar, terbukti banyak-banyak dari anak kita yang bagus bacaannya melalui metode Al-Husna ini. Nah, itulah beberapa singkat yang kita berbagi materi. Jika ada teman-teman yang ingin disampaikan, boleh ditanyakan, baik itu mengenai membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Mohon maaf karena ini terbatas waktu, bahasanya itu via online lumayan banyak memakan memori. Jadi teman-teman silakan untuk bertanya, nanti insya Allah kita jawab satu persatu, baik melalui ketik ataupun voice note. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.